Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah saat punika kita saged makamwal wonten majelis thalabul ilm. Mugi-mugi kanthi amalan kula panjenengan menika Gusti Allah Subhanahu wa taala paling nikmat ingkang langkung kathah dhumateng kula sedaya, khususipun kaitan kaliyan rutinan wonten ahad atus biasa. Salajengipun kita ngaji wonten pengawasan menika, monggo kita awali nyuwun Rasulullah Subhanahu wa taala mugi-mugi sedaya ingkang kita amalaken tansah dipunparingi ridho, petunjuk, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggi tambah ilmu ingkang manfaat, mugi tansah dipunparingi pepet iman, Islam, ihsan, Al-Fatihah. Hadis ke-28 An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma adnaba Adam dzamba alladhi adnabahu rafa'a ra'sahu ila as-samai faqala as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafarta li fa'akhallahu ilaihi man Muhammad faqala tabarakasmuka ma khalaqtani rafa'tu ra'si ila 'arsyika fa idza fihi maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu laisa ahadun a'dhamu indaka qadran amman ja'alta ismahu ma ismika fa'akhallahu ilaihi ya Adam innahu akhirun nabiyyin min dzurriyyatika walaula huwa ma khalaqtuka. Hadis dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Adam alaihi salam berbuat suatu dosa, maka beliau mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, saya memohon kepada Engkau ya Allah dengan perantaraan Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, ampunilah saya. Maka Allah mewahyukan kepadanya, siapakah Muhammad? Adam alaihissalam menjawab, Maha berkah namamu. Ketika engkau menciptakan saya mengangkat kepala ke arasmu, dan saya melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya telah mengetahui bahwa Muhammad adalah seseorang yang derajatnya tiada seorang pun yang menandinginya, sehingga engkau letakkan namanya berdampingan dengan namamu. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, wahai Adam, sesungguhnya dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Sekiranya bukan karena dia, maka aku tidak menciptakan engkau. Hadis riwayat Tabrani, Hakim, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Kisah mengenai bagaimana Nabi Adam berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berbuat dosa. Dan ketika Adam berbuat maksiat di dalam surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Jadi ketika Nabi Adam berdosa begitu, beliau berusaha untuk bertaubat. Taubat itu ya kembali kepada jalan yang benar, itu taubat. Beliau diajari di antaranya dalam Al-Quran kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di antara taubat beliau atau doa beliau, penyesalan yang disampaikan kepada Allah. Duh Gusti, Rabbana zalamna, saya telah berbuat dolim. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni aku, lanakunanna, pasti aku termasuk orang-orang yang rugi. Ada yang mengatakan doa ini disampaikan, dilakukan kegiatan sampai 40 tahun. Ada yang mengatakan sampai 100 tahun. Dan dalam hadis ini Nabi Adam juga teringat ketika beliau melihat atas Allah atau singgasana Allah Subhanahu wa taala ketika beliau diciptakan. Nabi Adam melihat bahwa ada nama Allah yang kemudian bersanding dengan nama Muhammad. Di pintu surga itu ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam pernah bertanya, ini siapa Muhammad? Istimewa betul orang ini kok sampai bersanding dengan kalimat La ilaha. Dia kemudian bertanya, siapa Muhammad itu? Muhammad adalah salah satu daripada keturunanmu, maksudnya keturunan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ketika bertaubat, Nabi Adam juga mengatakan
yang kemarin kita katakan bahwa seandainya seluruh alam semesta ini, jagat raya ini ditimbang sampai 7 kali, beratnya masih kalah dengan satu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah juga diungkapkan Nabi Adam ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di aras keduanya tertulis dalam pintu barisan pertama la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Kemudian baris kedua ma qaddimna wajadna ma akalna rabbihna wa ma khalafna fasad. Apa yang telah dikirim atau sedekah itulah yang kami dapatkan, dan apa yang kami makan itulah keuntungan kami, dan apa yang ditinggalkan itulah kerugian kami. Jadi kalimat la ilaha illallah sebagai tulisan di pintu sisi kanan, kemudian sisi kirinya ada tulisan seperti yang dikatakan tadi, ma qaddimna wajadna wa ma akalna rabbihna wa ma khalafna fasad. Dengan hadis ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa mari kita istiqomahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kualitas ya bagaimana kita mengucapkan kalimat thayyibah itu betul-betul sampai mengakar di dalam batin kita, di dalam hati kita, di dalam akal kita. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang hebat ini kita tidak sampai mempertimbangkan kualitasnya. Karena ya ada yang sampai hanya di lisan saja, kadang mungkin hanya di akal saja. Karena batin kita itu kan terdiri dari akal, kemudian ada ruh, tidak sampai kepada ruh kita. Bagaimana supaya sampai ke sana? Kita terus melakukan daripada zikir itu dengan sebaik. Karena sekali lagi sumber daripada kekurangan manusia itu kan disebutkan antaranya karena bodoh kita. Ada 4 kemarin yang sering diulang-ulang yang membuat kita itu berkurang kualitas kita. 4 itu kan yang pertama karena kebodohan. Kebodohan kita lawan dengan mencari ilmu. Kemudian yang kedua kan karena lemahnya iman. Lemahnya iman dalam diri kita lawan dengan istiqomah, sabar dengan
zikir misalnya biasanya bisa 10 kali misalnya. Untuk merutinkan 10 kali itu enggak gampang, butuh kesabaran, apalagi hitungannya sampai misalnya 100 kali kita baca tasbih. Kalau enggak sabar ya guys, biasanya 100 menjadi 10. Sabar. Dari 10 nih akhirnya jadi 3, waktu kecil. Sementing sabar. Enggak sabar, belasnya sesuk mana. Nah, itu contohnya. Yang paling berat lemahnya iman. Yang kedua tadi bodoh. Kita tidak mengakui kalau kita bodoh. Dalam Al-Quran, dulu manjahula, kita diberi isyarat pada Allah manusia yang dolim pada dirinya sendiri. Tidak usah dolim ke orang lain dulu, dolim kepada dirinya sendiri. Apa di antara dolim pada dirinya sendiri? Contoh sederhana misalnya ketika sholat, kualitas sholat kita disuruh tambah, kita tidak pernah menghitung itu. Misalnya baca takbir, kualitasnya tidak ditambah, kemudian penghayatan, kemudian sampai pada tujuan niat yang tertinggi, Allah yang Maha Besar, Allah yang kuasa, Allah yang Maha Agung dan sebagainya. Kalimat Allah Akbar itu kita maknai itu. Allah yang mentakdirkan saya, Allah yang menolong saya tidak ada apa-apanya. Itu kalimat Allah. Itu tidak kita perjuangkan. Itu namanya juga tidak sabar. Ya karena lemahnya. Terus kemudian agar kuat imannya, tapi misalnya tadi bersedekah, berkorban. Ya, berkorban itu ya mulai dari berkorban jiwa raga seterusnya. Di dua itu kita tekankan ya, karena yang mengganggu kita kadang-kadang tidak kita sadari. Mencari ilmu juga ada sabar. Dalam 24 jam misalnya, kegiatan kita begitu banyak bermacam-macam. Tapi sudahkah kita satu saat saja, misalnya mengkaji sebuah ayat Al-Quran, sudahkah kita membaca sebuah hadis misalnya? Itu kan tidak kita kerjakan. Padahal banyak keterangan mencari ilmu itu luar biasa. Mencari ilmu luar biasa. Seperti saat ini, kalau panjenengan tidak sabar, nyuwun sewu, repot di rumah. Banyak di rumah pekerjaan menanti, menyiapkan sekolah, mungkin menyiapkan sarapan, bersih-bersih, repot semua banyak. Kalau tidak sabar, tidak cari ilmu. Dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah, sering kita dengarkan gitu ya. Satu saat sahabat Nabi itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada tetanggaku meninggal dunia. Apa yang harus aku lakukan? Padahal sebentar lagi panjenengan akan menyampaikan ilmu, ada majelis seperti ini. Kita baratkan seperti subuh pagi ini. Setelah sholat subuh, sahabat tadi berkata atau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah,
ada tetanggaku meninggal dunia, apa yang harus aku lakukan? Saya, apakah aku pulang ikut merawat jenazah itu, atau saya mencari ilmu menunggu Rasulullah? Padahal hukum merawat jenazah itu kan wajib kifayah. Kenapa Rasulullah saya harus menuntut ilmu atau mengikuti rutinan Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, apakah jenazah tetangga itu sudah ada yang merawat? Dijawab, sudah ada Rasulullah, banyak tetangga-tetangga kami yang sangat bersemangat ketika ada jenazah. Sudah ada yang sampai menguburkan, sudah semuanya tetangga kami kompak, saling tolong menolong, bantu sangat kompak. Oh gitu. Jadi kalau melihat tetanggamu sudah seperti itu, kamu ngaji saja. Karena menuntut ilmu itu dikatakan Rasulullah lebih utama daripada 1000 takziah, 1000 merawat jenazah. Kita bayangkan orang yang merawat jenazah itu kalau sampai menyolati itu mendapat pahala sebagai mana sedekah 1 gunung emas. Kalau dia sampai menguburkan, maka dia akan mendapat pahala seperti sedekah 2 gunung emas. Kita bayangkan di 1 gunung berapa beratnya. Orang mencari itu dikatakan mencari ilmu itu lebih utama daripada 1000 merawat jenazah atau takziah. Saking tidak itu saja, kata Rasulullah, orang yang menuntut ilmu satu saat, satu majelis itu lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Dalam sebuah keterangan, orang menjenguk orang sakit itu satu aja, itu 70 malaikat mendoakan orang tadi. Jadi kalau kita menjenguk saudara kita atau tetangga kita, jamaah kita itu 70 malaikat mendoakan kita, doakan kebaikan. Doanya Allah ya mendatangi orang ini, engkau beri rahmat, engkau beri hidayah dan sebagainya. Bahkan Allah seakan-akan duduk di samping orang sakit itu. Aku yang ada di sampingnya, aku yang akan mendampingi orang sakit itu. Jadi tentu Allah berdoa. Kalau Allah berdoa bahasa apa? Allah yang akan memberikan semua isinya karunia-Nya sesuai yang Allah kehendaki, karena Allah yang mendampingi orang sakit. Jadi menuntut ilmu lebih utama dari 1000 menjenguk orang sakit. Tidak itu saja, kata Rasulullah. Orang yang menuntut ilmu satu saat itu lebih utama daripada sedekah 1000 unta. Bayangkan 1000 unta, kalau satu unta harganya misalnya 50 juta, berapa? 50 juta kali 1000. Tinggal itu saja. Menuntut ilmu lebih utama dari
bersedekah 1000 unta. Kemudian dijawab lagi, tidak itu saja sahabatku, orang yang menuntut ilmu itu lebih utama dari 1000 jihad fi sabilillah. Wis pol-polan jihad ya. Kenapa jihad? Ya langsung surga. Perangan orang yang mati syahid itu nanti akan mendapatkan bidadari namanya Ainul Mardiyah. Ada orang datang, saya kepingin dapat bidadari itu. Ditanya oleh malaikat, apakah kamu mati syahid? Tidak, tidak bisa. Mati syahid dulu. Sekarang sulit mati syahid. Gimana kalau menuntut ilmu? Jadi itu Rasul. Loh, kenapa kok sampai begitu? Tanya sahabat, menuntut ilmu kok utamanya begitu besarnya dikatakan. Kenapa? Karena Allah disembah, Allah diagungkan. Itu semua karena ilmu. Bahasanya begitu. Jadi Allah menghargai orang-orang yang sabar, orang yang telaten menuntut ilmu. Jadi kita ini sudah satu poin bahasa. Kita sabar aja. Yun sewu mencari pahala itu kan begitu banyak. Misalnya jamaah kita itu sudah dihitung berapa kali. Jalan kita dari rumah berapa, ilmu semua itu. Sedekah kita sudah berapa banyak. Semuanya kalah dengan menuntut ilmu. Makanya kalau kita ingin menambah pundi-pundi ya, pahala kita ya lewat ilmu, lewat apapun. Namanya ya majelis karena yang dicontohkan tadi kan majelisnya Rasul. Kalau majelisnya kita ya khusnudon aja. Karena Rasulullah yang mungkin luar biasa. Jadi ilmu. Jadi monggo kita yang sabar, yang ikhlas, yang ditoto hati, kita harus telaten mencari ilmu. Karena mencari ilmu satu saat saja sudah luar biasa pundi-pundi. Kalau kita nanti kan cari ilmu itu kan udah jam diri misalnya. Sudah banyak yang kita kerjakan. Ya, jadi 4 tadi yang menggerogoti, menghalang-halangi ketaatan tadi karena satu bodohnya kita tidak menyadari. Bodoh karena ketidaktahuan kita. Tapi kita tidak mau mencari itu. Kemudian lemahnya kita tidak menyadari saya itu kuat imannya, sudah mending daripada orang itu, orang ini. Merasa dirinya sudah kuat iman. Padahal upama tahu itu sebetulnya masih banyak kesempatan untuk menguatkan ilmu. Kita tidak menyadari. Terus yang ketiga, ya, oh iya, tulul amal, panjang angan, mengenai berandai-andai. Seandainya aku sehat, tak begini. Seandainya aku mampu, tak begini. Andai itu belum di. Dan yang paling bahaya itu kan, aku iso seperti ini besok tadi. Terus hanya rencana tidak pernah terlaksana sampai yang ya masih banyak umur saya. Saya masih sehat, saya masih punya kesempatan di lain hari. Jadi merasa umurnya masih panjang. Padahal mati dan nunggu sehat kan.
tidak nunggu sakit, tidak nunggu umurnya panjang dulu, tidak nunggu pensiun dulu, ya kan? Itu kan panjang angannya besok olahraga sepedaan dan kuat. Ternyata nggak situ sepedaan. Jadi namanya panjang angan-angan. Pokoknya berandai-andai. Ya, kita begitu. Padahal yang diperintah itu kita tuh praktek, bukan janji-janji saja. Katanya ibu-ibu, janji-janji tok atau kalau dipilih. Itu. Terus yang terakhir, yang paling berat, aklul haram, makan barang haram. Nah, ini hati-hati kita jaga. Mementingkan gizi, mungkin dengan 4 sehat 5 sempurna. Itu nomor 2, nomor 1 harus halal dulu. Jadi ta'amul halal fardhu dalam sebuah keterangan hadis. Mencari halal itu adalah fardu, sangat fardu. Jadi itu para jamaah, majelis ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah satu dan mudah-mudahan tetap diridhoi Allah yang paling penting. Walaupun mudah-mudahan kita juga diberi pertolongan Allah, karena kalau tanpa pertolongan Allah kita juga tidak bisa seperti ini. Yang penting lihatnya dulu. Ketika ada halangan untuk dihitung, tetap menghadiri majelis. Jadi kembali lagi ke kalimat lain tadi, Allah sangat menghargai orang yang mengikuti. Kemudian dari hadis ini menjelaskan betapa hebatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita selalu istiqomah dan dapat mengucapkan kalimat ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar ya Alim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.